Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast pertama saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hadi Setiadi. Saya seorang guru sekolah dasar dan saya juga kebetulan seorang pelatih angklung. Saya melatih di beberapa sekolah dan instansi, baik itu yang berada di Bandung maupun di luar daerah. Kebetulan saya juga seorang pelaku seni musik khususnya, baik itu seni musik tradisional ataupun modern. Di sini saya ingin sharing atau sedikit bercerita mengenai keadaan yang sulit bagi kita, saya khususnya. Bahkan terjadi ini bukan hanya di Indonesia, ini terjadi di seluruh dunia, yaitu pandemi COVID-19 yang mengakibatkan sebahagian negara dan wilayahnya melakukan social distancing atau karantina, membatasi pergerakan masyarakatnya guna menghentikan penyebaran virus corona ini. Tentunya keadaan ini sangat berdampak negatif ya pada masyarakat yang berprofesi atau mempunyai pekerjaan yang bersifat langsung. Khususnya saya di sini sebagai seorang guru dan pelatih musik. Pekerjaan saya setiap harinya mengajar dan bertemu dengan banyak orang, baik itu murid, guru, klien, teman saya, para pedagang, saudara-saudara saya, dan pihak-pihak lainnya yang mungkin bisa berhubungan dengan saya. Kegiatan saya hampir 90% dilakukan dengan secara langsung, interaksi langsung, atau bertatap muka. Seperti mengajar olahraga, latih angklung, kemudian latihan bersama teman-teman band saya, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan saya yang lainnya. Dan semua kegiatan saya itu berhenti sejak 52 hari yang lalu, semenjak pemerintah memutuskan untuk menerapkan social distancing guna menghindari penyebaran wabah corona ini. 2 minggu pertama diterapkan, rasanya saya senang ya, seperti mendapatkan libur panjang. Mengajar di rumah dengan daring sistem melalui media sosial atau Google Meet, WhatsApp, Zoom, Facebook, dan lain-lain. Kemudian saya mempunyai waktu luang yang lebih banyak. Rasanya asik. Meskipun ya beberapa job manggung dan event itu di-cancel. Tapi saya pikir ini tidak akan berlangsung lama. Udahlah, anggap aja istirahat 2 minggu. Toh nanti biasa lagi kok, pikir saya. Kemudian saya bisa menghabiskan waktu banyak di internet dan sosial media begitu luas. Sehingga kebiasaan saya dalam bermain musik pun saya tuangkan melalui sosial media dengan berkolaborasi bersama teman-teman saya, membuat video untuk menyemangati para teman-teman dan para dokter pahlawan medis yang berjuang di luar sana, dan seluruh pihak yang ikut terkait membantu, baik itu dari pemerintahan, polisi, TNI, dan para relawan-relawan serta donatur yang turut membantu menangani wabah ini. Namun ternyata setelah berjalan 2 minggu, pemerintah mengumumkan untuk diperpanjang lagi. Disitulah saya mulai merasa khawatir dengan keadaan ini, dan melihat keadaan dan pemberitaan di media yang sangat menakutkan menurut saya. Tapi menurut saya pemerintah mengambil langkah yang tepat untuk memperpanjang social distancing ini. Namun di balik itu, disinilah kekhawatiran saya mulai muncul. Kalau ini berlangsung lama, maka kegiatan dan pekerjaan saya pun sementara waktu akan seperti ini. Dan ini terus berlanjut hingga akhirnya saya berpikir bahwa kehidupan saya telah berpindah dengan keadaan ini.
Dari tadinya hampir 90% kegiatan saya di dunia nyata, dan 10%-nya saya menghabiskan waktu di media sosial atau di internet. Sekarang terbalik, 90% pekerjaan saya ada di dunia maya dan seluruh kegiatan saya. Dan ini mungkin bukan saya aja yang ngalamin. Semua pekerjaan atau profesi dipindah ke dunia maya, internet, sosial media. Sungguh hal yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Semua kegiatan dan pekerjaan seperti guru, pekerja kantoran, musisi, toko-toko penjual, baik itu penjual buku atau toko-toko baju dan lain-lainnya, hampir semuanya sekarang menjadi online. Tentunya yang agak sulit di sini menurut saya, karena pekerjaan saya seorang guru ya, yaitu mengenai pendidikan. Sistem pendidikan kita yang tiba-tiba berubah tanpa persiapan. Bahkan tidak ada instrumen pendukung yang disiapkan sebelumnya dalam proses belajar seperti sekarang ini. Bahkan kurikulum yang ada pun belum siap menghadapi kondisi ini. Hingga akhirnya banyak improvisasi yang dilakukan oleh masing-masing unit pendidikan, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Semua bertemu dan berinteraksi hanya melalui media sosial. Guru dengan muridnya, mahasiswa dengan dosennya. Tapi mungkin untuk tingkat SMP atau SMA, perguruan tinggi dan lainnya tidak terlalu sulit ya. Namun untuk TK dan SD ini, sekolah dasar ini, sangat-sangat sulit menurut saya. Karena anak-anak masih harus dibimbing oleh orang tua dalam penggunaan internet, yang akhirnya berimbas pada orang tua murid sendiri. Tidak sedikit orang tua yang mengeluh dengan kondisi sekarang, di mana biasanya orang tua bekerja, anaknya di sekolah. Sekarang mereka harus menemani, kemudian membimbing anak-anaknya belajar online. Tapi gak sedikit juga sih banyak masukan, bahkan pujian ya dari orang tua untuk guru-guru di sekolah. Ya mungkin sekalian menyemangati. Seperti contoh, ada orang tua yang chat kepada guru, "Aduh ibu, luar biasa ya, di sekolah bisa mengajar satu kelas sekaligus yang berjumlah sekian 20-30 orang. Aduh ini saya di rumah satu aja, ya Allah," katanya. Ya, disitulah peran guru harus diperhatikan juga. Tentunya kita harus saling ngerti dan saling dukung ya, antara orang tua dan guru. Butuh kerjasama. Sungguh-sungguh sulit keadaan sekarang ini. Dan ada cerita lucunya, bahkan sampai dibuat meme-nya ya, meme sama akun-akun media sosial. Ada satu meme yang cerita kayak gini, guru atau dosen yang ngasih tugas seenaknya tanpa perhitungan, mentang-mentang gak tatap muka, mending datang ke sekolah atau ke kampus aja deh. Ya kita juga guru atau dosen harus ngerti ya, tanpa tatap muka bukan berarti kita bisa kasih tugas seenaknya tanpa perhitungan. Guru atau dosen juga harus mempertimbangkan ya, terutama pada mental para siswa atau mahasiswanya. Apalagi dengan kondisi sekarang yang ya bisa dibilang tidak ada refreshing sama sekali. Hiburan sedikit,
buka media sosial sudah bosan, sudah mulai bosan karena kita sudah menghabiskan waktu banyak sekali di media sosial ataupun di internet. Tapi kita tidak bisa menyalahkan keadaan ya. Ini musibah, bukan hal yang direncanakan ataupun diinginkan. Intinya sekarang kita butuh kerjasama dan doa dari semua pihak supaya semuanya bisa berakhir dan keadaan kembali seperti semula. Tentunya ini bukan keluhan dari saya. Justru di sini saya mengajak teman-teman semua untuk lebih bersyukur dan lebih peduli lagi dengan keadaan kita semua. Bukan hanya para guru. Di sini saya mungkin hanya membahas dari segi pendidikan saja, karena kebetulan saya seorang guru. Tapi tentunya di luar sana banyak juga orang-orang yang sama-sama berjuang untuk keluarga mereka, anak-anak mereka. Dan tentunya kita harus support, wajib support kepada teman-teman kita, baik itu yang ada di sekitar rumah ataupun melalui media sosial, agar tetap bisa berkegiatan dan beraktivitas menyesuaikan dengan keadaan ini. Dan kita harus tetap support dengan cara apapun, membantu anjuran-anjuran pemerintah agar kita bisa menghentikan penyebaran virus ini sehingga semuanya bisa kembali seperti biasa. Saya yakin di balik musibah ini ada hikmah atau kebaikan yang sangat besar. Tinggal kita ikhtiar saja, berjuang, dan mudah-mudahan kebaikan dan hikmah itu segera datang untuk kita semua. Masih banyak sebetulnya yang ingin saya sampaikan, tapi mungkin di podcast pertama saya ini saya tidak akan menyampaikan banyak-banyak. Saya merasa lega sedikit. Keresahan saya bisa disampaikan di sini, dan kepada teman-teman semua, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan share kepada teman-teman jika teman-teman ngerasa podcast ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih, saya Hadi Setiadi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.